Ya, dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini di studio telah bersama kami Bapak Agung Setiarso selaku pengurus DPW PKS DKI Jakarta. Selamat malam Pak Agung. Malam, Mas. Sehat Pak Agung ya? Alhamdulillah. Dan juga ini sudah malam melintang ada Pak Nirono Yoga. Selamat malam, selaku Mas. pengamat tata kota. Baik, Pak Agung dulu nih Pak Agung. Pemprov DKI Jakarta kan berencana untuk melegalkan kembali nih becak, kehadiran becak di DKI Jakarta khususnya. Sudah sejauh mana Pak ini update-nya? Ya, tapi sebelumnya saya ingin mengatakan dulu bahwa apa yang diusulkan dan akan dijadikan Perda ini adalah merupakan salah satu keberpihakan Pak Gubernur ya terhadap warga DKI. Jadi kita lihat bahwa perhatian Pak Gubernur ini terhadap masyarakat ya golongan rendah ini sangat sangat tinggi sekali itu. Nah, sedangkan untuk proses pengajuan dan juga proses-proses usulan-usulan dari masyarakat, dari para pakar segala macam itu sudah masuk. Betul. Ya, tinggal bagaimana pembahasannya karena banyak hal terkait bukan hanya becaknya saja, tapi lalu lintasnya, jalannya. Betul. Ya, karena itu akan mungkin memakan sebagian badan jalan nanti untuk shelter-shelter becaknya. Kemudian juga pendataan becak-becak mana yang akan dilegalisasi lah istilahnya seperti itu gitu ya. Pendataan karena tidak semua nanti becak kan kita juga melihat lahannya, ketersediaan shelter-shelter yang akan dibangun. Oleh karena itu jumlah becak itu juga harus disesuaikan dengan itu. Nah, itu butuh waktu yang cukup untuk kita bahas gitu ya. Nah, sebenarnya ini revisi perdanya sendiri dari Ketertiban Umum sudah belum sih masuk ke DPRD? Belum Mas. Jadi belum sampai saat ini ya? Ya, kita masih adakan pembahasan dulu. Ya. Jadi kita masih menunggu ya, baik. Ya, Pak Yoga, ini sebenarnya kan rencana pelegalan becak di DKI Jakarta sudah dari awal tahun, bahkan ini salah satu janji kampanye juga ya. Ini sebenarnya kendala dan alasan utamanya apa sih kok sepertinya ingin sekali melegalkan becak? Ya, mungkin yang perlu kita garis bawahi yang pertama seperti dikatakan oleh Pak Agung tadi, ini kan bagian dari janji politik. Terus kemudian yang kedua tentu ini kan bulan minggu depan malahan ya sudah masuki 1 tahun kepemimpinan Pak Anies. Betul. Nah, ini tentu ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat. Nah, selain itu yang jadi catatan kami yang pertama adalah yang ingin direvisi itu adalah Perda nomor 8 tahun 2007. Betul. Khususnya kalau kita bicara soal becak itu ada di pasal 29 sebenarnya yang terkait dengan setiap orang atau badan dilarang mulai dari merakit, membuat ya sampai dengan menjual bahkan juga mengoperasionalkan pun sebenarnya disebutkan dengan jelas di pasal 29 tadi tidak boleh. Nah, pertanyaannya adalah nanti dalam konteks yang akan dilakukan apakah merevisi Perda nomor 8 2007-nya ini dalam hal ini pasal 29 atau akan membuat perda baru yang khusus tentang mengatur becak. Gitu. Itu yang masih diketahui gitu. Ya, ini kan dua hal yang berbeda. Betul. Dua hal yang berbeda gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ingin saya garis bawahi juga di dalam Perda nomor 8 tahun 2007 ini sebenarnya ada beberapa pasal yang juga bisa atau memungkinkan akan muncul hal-hal seperti ini. Artinya legalisasi untuk kegiatan lain gitu. Contoh paling mudah di pasal 25 tentang PKL gitu kan. Nanti di pasal 20 itu tentang ada profesi Pak Ogah. Ya, sebenarnya orang kan nggak boleh itu berdiri di persimpangan putaran untuk memberi umpan itu nggak boleh sebenarnya profesi Pak Ogah ini. Dan itu mungkin bisa masuk dalam revisi itu tersebut gitu ya. Ini poin-poin ini yang menurut saya juga harus segera dibatasi, diperjelas gitu ya, karena itu makanya tadi saya katakan yang akan direvisi Perda nomor 8 tahun 2007 hanya tentang becak sehingga itu nanti berbeda tentunya atau membuat perda khusus tentang becak gitu. Itu PR yang pertama harus diperjelaskan gitu, karena ini nanti harus didukung dengan kajian akademisnya tentunya kenapa kok muncul perda khusus becak umpamanya. Baik. Ini penting karena sebenarnya kita sudah punya Perda nomor 1 tahun 2015 tentang transportasi. Nah, ini terkait apakah becak sebagai alat transportasi biarpun di dalam satu kawasan terutama atau dia menjadi bagian dari kendaraan khusus umpamanya di kawasan yang benar-benar tertentu ya. Pak Agung bilang hanya di tempat tertentu, jumlahnya juga hanya 1685 gitu. Nah, ini penting supaya ada semacam deliniasi boleh tidaknya gitu. Jadi peraturan ini sebenarnya sangat lineal gitu ya, sangat terhubung dengan satu sama lain. Betul. Baik, Pak Agung, ini terkait dengan kajian tadi. Sebenarnya teman-teman di DPRD sendiri sikapnya seperti apa sih?
Ya, tentu saja ada yang mengkritisi ya Mas ya, karena memang setiap perda ataupun setiap kebijakan pemerintah itu harusnya memang ada yang kemudian memberikan feedback, memberikan masukan, dan itu dengan tangan terbuka itu akan dibahas, akan diproses sampai semuanya itu menjadi benar-benar bermanfaat, menjadi benar-benar baik gitu loh. Ya. Jadi saya pikir ini juga harus terus dibudayakan ya, teman-teman DPRD terus memberikan masukan. Ada yang menolak ya dengan pokoknya nggak boleh ada becak, ya silakan saja. Nanti kita lihat alasannya seperti apa gitu Pak. Ya, dan kita juga akan memberikan alasan-alasan rasional gitu ya, kenapa kok becak dilegalisasi. Karena saya pikir selain janji politik ya, ini juga adalah untuk memperlancar ataupun menertibkan ya becak-becak yang sekarang ini sedang memang tidak ada dasar hukumnya mereka, artinya memang dilarang gitu kan, dilarang, tapi tetap berkeliaran mereka. Ya, dikejar-kejaran ya Pak ya. Dikejar-kejaran, dan ini menjadi ibaratnya makanan empuk untuk orang-orang yang ingin mengeksploitasi gitu ya. Nah, ini terkait dengan kejar-kejaran tadi antara mungkin di sini Satpol PP dengan pengemudi becak begitu ya. Nah, sebenarnya status operasional becak sendiri seperti apa sih Pak? Karena kan kalau dilarang tapi kok pasti kejar-kejaran gitu. Iya, dilarang makanya dikejar kan. Kalau dilarang makanya dikejar. Kalau nggak dilarang kan nggak dikejar. Nah, cuman memang kadang-kadang di lapangan itu ya nggak bisa kemudian secara tegas diambil segala macam gitu. Tentu mungkin saja ada kompensasi segala macam di lapangan gitu. Baik Pak Yoga, ini kan status saat ini bisa dikatakan becak boleh beroperasi atas izin gubernur gitu ya. Nah sebenarnya maknanya itu apa sih bedanya gitu? Bedanya antara atas izin gubernur dan juga disahkan nantinya. Ya, secara teknis tentu kalau dari struktur hukum kan yang paling tinggi adalah peraturan daerah ya. Artinya peraturan daerah itu kan pasti di sini pemerintah daerah DKI yang bertugas mengawal atau menerapkan perda tadi. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu memang disebutkan harus ada seizin dengan gubernur. Nah, persoalannya kalau kita bicara di Jakarta, peraturan daerah ini kan berlakunya untuk seluruh kawasan DKI. Ini yang perlu dipertegas. Kalau umpamanya kalau kita bicara becak boleh beroperasi. Kalau itu jadi catatan, boleh beroperasinya itu seluruh DKI atau kawasan tertentu. Betul. Kalau bicara kawasan wisata, apakah kawasan wisata itu termasuk yang akan dikembangkan seperti kampung wisata? Apakah termasuk Monas? Apa termasuk Taman Mini? Apa bahkan Ragunan namanya? Ini kan sama-sama kawasan wisata. Nah, perbedaannya apa? Ini yang tadi Pak Agung sudah singgung. Harus ada definisi jelas. Lokasi boleh tidaknya, kemudian sanksinya apa kalau sampai dilanggar. Ini kan perlu ada aturan-aturan. Terus kemudian apakah perlu sampai mengeluarkan perda atau cukup pergub umpamanya. Karena kalau kita bicara perda dari pengalaman selama ini, rasanya nggak mungkin dalam waktu 1 tahun 2 tahun itu perda itu langsung jadi. Karena ada proses politik yang biasanya memakan waktu gitu. Nah ini juga jadi catatan dan ini perlu dipertegas selama proses pembahasan raperda sampai dengan perda, posisi becak ini bagaimana gitu. Kan kalau kita ikut aturan selama proses ini jalan, becak kan masih tidak boleh operasional ikut yang lama. Iya, ikut aturan kalau masih berlaku aturan lama selama belum ada aturan baru. Secara hukum, ini kan yang perlu kita pertimbangkan bagaimana teman-teman Satpol PP di kawasan tersebut. Karena mereka yang langsung berbenturan gitu. Yang Pak Agung cerita harus kejar-kejar. Nah, ini kalau ada ketegasan dari pimpinan, mereka akan tahu harus bersikap bagaimana. Terus kemudian kedua yang perlu didata tadi 1685 pengemudi becak yang masih ada, ini rata-rata sudah berusia berapa? Taruhlah umpamanya berusia lebih dari 50 tahun ke atas umpamanya. Kalau kita bicara secara demografi umpamanya. Ada umpamanya anak-anak muda yang masih mau naik pengemudi becak gitu kan. Terus kemudian yang kedua, apakah mereka akan selamanya mau jadi pengemudi becak atau kalau dikasih pilihan, ini kan maksudnya nggak punya pilihan sebenarnya kan? Kalau mereka diberi kasih pilihan, apalagi Pemda punya program OKOC lagi, program unggulan. Nah, kenapa itu nggak dicoba dulu? Saya rasa kalau pengemudi becak dikasih pilihan, mereka masih bisa memilih apakah saya sampai tua mau jadi pengemudi becak atau saya harus alih profesi. Kalau alih profesi berarti keterampilan apa yang bisa saya lakukan? Di sini kan Pemda bisa membekali keterampilan, keahlian. Masa orang nggak ingin meningkat sih kesejahteraannya? Gitu. Dan ini Pak Agung terkait dengan solusi yang tadi Pak Yoga pertanyakan. Sebenarnya solusi dari DKI Jakarta
ada nggak sih Pak? Ataupun apa yang akan diberikan gitu? Ya, jadi sebenarnya keberadaan beca yang akan dilegalisasi ini adalah bentuk akomodasi. Ya, jadi gubernur mengakomodir keberadaan beca yang sekarang tidak akan bertambah. Ya, 1.685 itu apakah kemudian nanti cukup dengan shelter-shelter yang akan dibuat? Itu nanti akan ada kajiannya. Dan 1.685 ini tidak akan bertambah. Ya, ketika dikunci. Dan itu dengan data yang cukup valid pastinya. Dengan data yang cukup valid, dan kemudian ketika ada yang berkurang, apakah pengemudinya meninggal, ataukah pindah, ataukah mungkin ganti pekerjaan segala macam, itu tidak dibuka lagi. Jadi tidak ada pertumbuhan. Ya, kita ingin beca ini tidak ada. Ya, sebagai moda transportasi, gitu ya. Kalaupun ada nanti mungkin hanya sebagai wisata, gitu ya. Itu nanti akan ada ini sendiri, ada aturan tersendiri. Tapi sebagai moda transportasi, beca itu tidak termasuk, gitu ya. Oleh karena itu, maka keberadaannya itu tidak akan bertumbuh. Ya, kita akan terus jaga, kita akan maintenance, dan lama-kelamaan juga akan tidak ada. Baik, gitu ya. Pak Agung, ini menyambung dari perkataan Mas Yoga nih. Ini sebenarnya masyarakat sendiri sebenarnya setelah disurvei masih butuh nggak sih? Masih, Mas. Justru kenapa beca itu ada dan bertahan karena memang masih dibutuhkan. Ada pangsa-pangsa ibu-ibu yang memang masih memerlukan itu. Ketika dia tidak mendapatkan misalnya motor ojek, dia bawa dagangan yang begitu banyak, tidak bisa. Kemudian pakai mobil juga masuk ke lingkungan-lingkungan yang sempit. Sulit gitu ya. Jadi itulah mungkin yang menjadi beca ini keberadaannya masih terus diminati sama masyarakat gitu ya. Tapi kita berharap lama-kelamaan bentuknya itu akan menemukan sesuatu yang ideal. Jadi mungkin beca lama-kelamaan berkurang, dan pangsa pasarnya itu juga akan menemukan moda transportasi lingkungan yang lebih baik. Yang ideal tadi ya. Nah, apakah ini, dengan bemo segala macam. Baik Pak Yoga, ini kan salah satu tadi kita membahas juga shelter itu kan. Salah satunya ada dari Kelurahan Pejagalan ya. Jadi Pak Yoga juga namanya teman Yoga itu sudah membuat shelter sementara. Nah, itu sebenarnya sifatnya akan membantukah atau gimana sih Pak Yoga? Ya, ini kan yang dikatakan tadi adalah ini semua shelter sementara ya. Artinya sudah dikatakan dari 1.685 ini kan sebarannya di mana, distribusinya bagaimana. Nah, shelter-shelter tadi berapa jumlahnya? Ini juga akan menentukan apakah semua itu bisa tertampung atau tidak gitu, satu. Kemudian yang kedua, yang menarik adalah ini tadi 1.685 ini kan dikunci datanya, gitu kan. Nah, ke depan saya yakin yang bisa dilakukan adalah Pemprov DKI memiliki program jangka menengah sama dengan jangka panjang. Pada tahun keberapa 1.685 tadi akan habis. Ya kan, kalau tadi bicara soal usia, bicara soal profesi gitu kan. Apakah dalam waktu 5-10 tahun gitu umpamanya. Nah, disitulah kemudian kita akan tahu apa yang harus dilakukan. Tadi contohnya penyediaan lapangan kerja gitu kan. Terus kemudian kalau mereka ingin umpamanya dibantu, apa yang perlu dibantu. Nah, gitu kan, apakah kebutuhan rumah tinggal, apakah kebutuhan pendidikan kesehatan gitu kan. Jadi harus diperhatikan secara detail sekali gitu ya. Betul. Sekarang gini umpamanya, seseorang menjadi pengemudi becak karena pasti ada alasan ekonomi umpamanya. Ekonomi. Dengan demikian berarti kan yang perlu dibantu di situ. Ekonominya itu apa? Biaya pendidikan, biaya kesehatan. Nah, kalau umpamanya dibantu, bagi mereka pengemudi becak semua keluarganya biaya pendidikan dan kesehatannya gratis. Betul. Itu udah sangat meringankan bagi pengemudi becak, dan itu sangat bermanfaat gitu. Kemudian umpamanya kalau mereka ingin perbagian rumah umpamanya, mereka masih bisa dibantu. Bahkan kalau perlu mau tinggal di rumah susun, cari rumah susun terdekat. Jadi secara teknis kalau peningkatan kesejahteraan mereka juga membaik, ekonomi juga membaik, pada akhirnya mereka juga akan beralih profesi. Nah, ini yang harusnya dibuat semacam kayak kendalikan peta jalannya. Pak Agung, ini terkait dengan penguncian angka 1.865 tadi. Itu kan salah satu syaratnya itu ada 3 ya kalau nggak salah ya. Itu dengan memberi kartu anggota dan juga pemberian rompi. Itu benar nggak sih Pak? Ini kan lagi dibahas, rencana? Baru rencana. Jadi itu salah satu yang memang diusulkan untuk menandai ya bahwa beca itu beca resmi. Karena bisa jadi nanti ada beca nggak resmi kalau misalnya tidak ditandai gitu ya. Bahkan mungkin becanya dikasih hiasan ataupun dicat atau mungkin ada seperti nomor gitu ya. Ya itu dipercantik lah gitu ya. Jadi tidak semua yang punya beca nanti juga bisa dilegalisasi gitu. Jadi orang-orang terdaftar, orang-orang yang memang memiliki keanggotaan seperti dia ada komunitasnya gitu ya. Jadi semuanya serba teratur dan bisa diatur.
Jadi kita masih menunggu ya revisi dari Perda ini ya. Allah, ya. Semoga hasilnya baik untuk semua pihak. Dan itu tadi ya kita juga masih menjadi masukan bahwa sampai kapan ini gitu kan? Apakah kita hanya menunggu saja gitu sampai tiba-tiba habis gitu ya, atau kita punya batasan waktu? Nah, ini juga akan dibahas. Misalnya 5 tahun setelah itu mereka mencari alih profesi yang lain. Tapi intinya seperti tadi, akomodasi terhadap harus terakomodir dengan baik ya. Baik, terima kasih banyak Pak Agung, terima kasih banyak Pak Yoga telah hadir di Serijak TV. Dan pemirsa, meski aktivitas Gunung Anak Krakatau mengalami peningkatan, namun sejumlah turis tetap berdatangan dan berkunjung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.